Jadi intinya saya ingin sampaikan, kalian harus sadar dulu, kalian masuk sini ini kenapa? Ya. Jadi dengan latar belakang kalian yang sudah bermasalah tadi dan di sini untuk dibina, tunjukkan bahwasannya kalian siap untuk berubah menjadi baik. Berarti kuncinya apa? Tetap kunci utamanya ada di diri kalian masing-masing. Nah, termasuk yang saya kumpulkan kegiatan hari ini. Ini dalam rangka upaya untuk memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kalian. Tapi sekali lagi, kami juga tidak bisa memiliki kemampuan untuk merubah hati manusia. Bahkan kalau kalian sendiri tidak mau menerima kebaikan, maka jangan harap untuk dapat hidayah. Dan kalau misalnya di antara kalian ada yang mendengar nasihat kebaikan, tapi hatimu tidak bergetar, tidak ada detak-getaran, itu suatu tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hatimu berarti mati. Jadi saya minta kepada kalian, sudah berbuat baik aja, nggak usah tambah lagi masalah. Yang kalian masuk sini ada masalah, di dalam nambah masalah lagi. Karena kalian sebelum masuk pun sudah bawa masalah. Dari masalah itu sudah membuat kerugian-kerugian kepada korban, juga membuat kerugian bagi keluarga kalian. Harusnya yang benar di sini harus cari kebaikan supaya cepat pulang. Jadi jangan mau terpancing hal-hal yang bisa berdampak menimbulkan masalah. Kalau memang kalian mencerna omongan saya, kalian menerima kebaikan yang saya berikan sama kalian, setelah saya bicara ini, tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan kalian. Ini adalah merupakan jalan Tuhan, teguran dari Tuhan, supaya kau berhenti dari perbuatan kriminal. Sekarang fokus saja masuk lapas, udah di lapas ini, yang tahanan fokus persidangan, banyak berdoa, mohon ampun, supaya dimudahkan proses sidangnya, diringankan hukumannya. Kan gitu harusnya yang dilakukan, ya kan? Jangan berpikir lagi untuk aneh-aneh. Kepada kalian, saya tegaskan untuk kesekian kalinya, khususnya mungkin yang baru yang belum pernah dengar, saya pastikan di lapas Jember ini semua pelayanan yang ada tidak dipungut biaya alias gratis, ya. Ada nggak yang merasa dipungut biaya dari mulai masuk sampai sini? Ada? Uang kamar bayar nggak? Ada nggak di sini uang setoran per minggu ke petugas? Bener nggak di lapas Jember bisa asal ada duit, bisa pakai handphone, bisa pakai narkoba? Dan ini saya katakan di hadapan kalian semua, ini di halaman masjid, saya haramkan terima uang narapidana, uang warga binaan, ya. Saya haramkan terima uang kalian. Karena apa? Kalian masuk sini saja bermasalah, jadi nggak perlu. Kalian cukup bayar dengan perilaku baik, ikutin aturan, patuh hormat kepada petugas. Itu aja bayarannya. Sehingga tanpa kalian minta, hak-hak kalian, remisi, program, integrasi bisa diberikan, sehingga itu bisa mengantarkan kalian cepat ketemu, kumpul kembali dengan keluarga. Jadi sekali lagi, sama sekali saya tidak ada keinginan untuk mempersulit kalian, tapi yang membuat kalian sulit dan membuat kalian terhambat pulang itu adalah perilaku kalian. Jadi kalau ada permasalahan, ada keluhan, silahkan laporkan kepada petugas. Kalian harus berani menyampaikan. Di lapas ini ada aturan. Jadi kita pastikan di sini nggak ada jawaran, nggak ada preman di sini. Jadi nggak usah takut dengan ancaman mereka. Saya ingin meyakinkan juga kepada kalian, nggak usah takut di lapas ini. Kalau kalian benar, kalian ada masalah, kalian ada tekanan, ada intimidasi dari siapapun, laporkan. Yang penting kalian baik. Jadi sekali lagi saya berpesan, jaga perilaku kalian, hindari masalah, dan bila ada masalah segera laporkan petugas. Hafalkan, baca itu catur dharma narapidana. Sudah tahu catur dharma belum? Coba.
Catur Dharma Narapidana. 1. Kami narapidana berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif. 2. Kami narapidana menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan. Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. 3. Kami narapidana berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib untuk melakukan perbuatan yang utama. 4. Kami narapidana dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan dan dorongan serta teguran serta taat patuh dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dharma kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih saya dorong kalian untuk hafal catur dharma? Ya karena bagaimanapun ini adalah dharma kalian yang harus dijalani. Pesan saya, teruslah bahagia di setiap keadaan dan istiqomah dalam kebaikan. Ini sengaja untuk mengingat diri saya, juga untuk mengingat kita semua. Perhatikan, banyak orang hanya sibuk untuk mengejar kehidupan yang indah, tetapi sedikit manusia yang mampu mempersiapkan diri menghadapi kematian yang husnul khotimah. Jadi di sini kita hanya untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, bekal untuk hidup selanjutnya. Itu aja pesan saya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Ya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.